Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasikan artikel kami, yakni analisis tes kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024 menggunakan Illinois Agility Test yang beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Raihan Dermawan, Ratu Nilan Cahyani, Syarifah Jusma, dan Suci Ramadhani. Baik, langsung saja saya berikan ke pemateri pertama, yakni Ratu Nilan Cahyani. Dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan pendahuluan mengenai materi kelompok kami, yaitu metode menggunakan Illinois Agility Test. Aktivitas fisik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebugaran jasmani. Dalam kebugaran jasmani, terdapat beberapa komponen utama yang perlu dilatih secara konsisten, seperti daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelincahan, serta keseimbangan dan koordinasi tubuh. Kelincahan sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang saat melakukan gerakan seperti berlari dan mengubah arah melalui lintasan tertentu, misalnya lintasan zigzag. Melihat pentingnya kelincahan dan dalam menunjang kebugaran jasmani, maka dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024. Pengukuran ini dilakukan menggunakan dengan metode Illinois Agility Test yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam bergerak cepat dan mengubah arah secara efektif. Adapun metode penelitian yang digunakan seperti pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024. Penelitian terdiri dari mahasiswa yang berasal dari beberapa kelas, yaitu kelas A, F, dan G, dengan jumlah responden yang mencakup kelompok laki-laki dan perempuan. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode Illinois Agility Test, yaitu tes yang digunakan untuk kemampuan kelincahan seseorang dalam bergerak dan mengubah arah secara cepat. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan lintasan tes sesuai prosedur yang telah ditentukan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Adapun tabel yang telah ditampilkan hasil dari penelitian tersebut telah ditampilkan pada tabel yang telah ditampilkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya berikan ke pemateri kedua, yakni Syarifah Jusma. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya bacakan hasil penelitian. Pada bagian ini disajikan hasil analisis data yang diperoleh dari pengukuran tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024 menggunakan metode Illinois Agility Test. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui gambaran umum tingkat kelincahan berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Data hasil pengukuran dikelompokkan berdasarkan kelas, yaitu kelas A, F, dan G, serta dibedakan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel statistik deskriptif untuk memudahkan interpretasi data dan
perbandingan antar kelompok. Statistik deskriptif tingkat kelincahan mahasiswa kelas A ditampilkan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada kelas A, diperoleh bahwa kelompok laki-laki memiliki jumlah sampel sebanyak 28 orang dengan nilai rata-rata sebesar 20,10 detik. Standar deviasi 0,989, nilai minimum 18,85 detik, dan nilai maksimum 22,58 detik. Sementara itu, kelompok perempuan yang berjumlah 10 orang memiliki nilai rata-rata sebesar 24,70 detik, standar deviasi 0,85, nilai minimum 23,22 detik, dan nilai maksimum 25,95 detik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa waktu tempuh kelompok laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, yang berarti tingkat kelincahan laki-laki pada kelas A cenderung lebih baik. Namun, jika dibandingkan dengan standar Illinois Agility Test, secara umum kedua kelompok masih berada pada kategori kurang hingga sangat kurang. Pada kelas F, kelompok laki-laki yang berjumlah 27 orang memiliki nilai rata-rata sebesar 18,44 detik dengan standar deviasi 0,84, nilai minimum 16,56 detik, dan nilai maksimum 19,50 detik. Adapun kelompok perempuan yang berjumlah 9 orang memiliki nilai rata-rata sebesar 21,37 detik, standar deviasi 1,13, nilai minimum 19,82 detik, dan nilai maksimum 23,16 detik. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa kelompok laki-laki memiliki performa lebih baik dibandingkan perempuan jika dikaitkan dengan klasifikasi Illinois Agility Test. Kelompok laki-laki pada kelas F cenderung berada pada kategori rata-rata hingga di bawah rata-rata, sedangkan kelompok perempuan berada pada kategori rata-rata hingga kurang. Pada kelas G, kelompok laki-laki yang berjumlah 22 orang memiliki nilai rata-rata sebesar 18,0,1 detik dengan standar deviasi 0,32, nilai minimum 17,69 detik, dan nilai maksimum 18,82 detik. Sementara itu, kelompok perempuan yang berjumlah 13 orang memiliki nilai rata-rata sebesar 19,44 detik, standar deviasi 0,64, nilai minimum 18,60 detik, dan nilai maksimum 20-32 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa kelompok laki-laki memiliki tingkat kelincahan yang lebih baik dibandingkan perempuan. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data pada kelas G lebih homogen dibandingkan kelas lainnya. Berdasarkan klasifikasi Illinois Agility Test, kelompok laki-laki cenderung berada pada kategori rata-rata, sedangkan kelompok perempuan berada pada kategori rata-rata hingga di bawah rata-rata. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Langsung saja saya berikan ke pemateri ketiga, yaitu Suci Ramadhani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saya membacakan pembahasan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pengukuran tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024 menggunakan metode Illinois Agility Test menunjukkan adanya perbedaan tingkat kelincahan baik antar kelas maupun antar kelompok jenis kelamin. Analisis dilakukan dengan mengacu pada distribusi kategori tingkat kelincahan yang diperoleh dari hasil pengolahan data seperti pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat mahasiswa yang berada pada kategori sangat baik maupun baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar mahasiswa berada pada kategori cukup, kurang, dan sangat kurang, yang menunjukkan bahwa tingkat kelincahan secara umum masih berada pada tingkat sedang hingga rendah. Jika ditinjau lebih lanjut, kelompok laki-laki memiliki jumlah yang cukup besar pada kategori kurang dan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata, laki-laki memiliki performa yang lebih baik dibandingkan perempuan, distribusi kemampuannya masih didominasi oleh kategori rendah. Sementara itu, kelompok perempuan cenderung lebih terkonsentrasi pada kategori cukup, meskipun masih terdapat sejumlah mahasiswa yang berada pada kategori sangat kurang.
Perbedaan ini dapat dijelaskan dari aspek fisiologis dan aktivitas fisik. Secara umum, laki-laki memiliki potensi kekuatan dan kecepatan yang lebih tinggi, namun tanpa latihan yang terarah, kemampuan tersebut tidak berkembang secara optimal. Di sisi lain, perempuan menunjukkan distribusi yang lebih terkonsentrasi pada kategori sedang, yang mengindikasikan tingkat konsistensi kemampuan yang relatif lebih merata. Selain itu, jika dikaitkan dengan hasil analisis per kelas, kelas G menunjukkan performa terbaik dengan nilai rata-rata waktu yang lebih rendah dan variasi data yang lebih kecil, yang menandakan tingkat kelincahan yang lebih homogen. Sebaliknya, kelas A menunjukkan performa terendah dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi, serta variasi yang lebih besar, yang mengindikasikan adanya kesenjangan kemampuan antar individu. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024 masih belum optimal dan memerlukan peningkatan melalui program latihan yang terstruktur. Latihan yang berfokus pada peningkatan kecepatan, koordinasi, serta kemampuan perubahan arah sangat diperlukan untuk meningkatkan performa kelincahan secara keseluruhan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga. Itulah tadi materi yang sempat disampaikan. Saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama 2 penanya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, kepada Saudara Muhammad Iswandi, saya persilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, pertanyaan saya itu, apa kendala yang saudara rasakan pada saat melaksanakan tes tersebut? Sekian. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Iswandi. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Said, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, apa strategi yang dapat digunakan atau strategi yang tepat untuk meningkatkan dari mahasiswa yang kurang menjadi masuk kategori cukup seperti itu? Baik, terima kasih. Saudara Muhammad Said. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Iswandi yang akan dijawab oleh Saudara Syarifah Yusma. Dan ini saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari Saudara Iswandi yaitu, apa kendala yang saudara rasakan pada saat melakukan tes tersebut? Kendala yang kami rasakan saat melakukan tes Illinois Agility Test diantaranya adalah kelelahan fisik karena tes dilakukan dengan intensitas tinggi, kemudian kurangnya koordinasi dan keseimbangan saat melakukan perubahan arah yang cepat. Selain itu, teknik berlari dan pengalaman latihan kelincahan yang masih terbatas juga memengaruhi hasil yang diperoleh, sehingga sebagian peserta belum mencapai kategori yang optimal. Baik, segitu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Iswandi. Baik, cukup sekian moderator. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Said Saputra yang akan dijawab oleh Saudara Ratu Nilan Cayani. Dan ini saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Muhammad Said Saputra. Strategi utama agar siswa menghasilkan nilai tes yang cukup dengan menggunakan strateginya, yaitu dengan latihan kelincahan
yang rutin dan bertahap seperti siksat, dan saturan, seperti meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kecepatan, ditambah evaluasi dan motivasi agar siswa lebih berkembang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Saudara Said ada yang disanggah atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya dan saya rasa cukup untuk jawabannya dan mungkin sudah ya. Oke, baik kepada Saudara Said Putra. Jadi, kesimpulan dari artikel kami yakni berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kelincahan mahasiswa PJKR angkatan 2024 secara umum masih berada pada kategori cukup hingga sangat kurang. Berdasarkan norma Illinois Agility Test, tidak ditemukan mahasiswa yang berada pada kategori sangat baik maupun baik, yang menunjukkan bahwa tingkat kelincahan secara keseluruhan belum optimal. Terdapat perbedaan tingkat kelincahan antar kelas, di mana kelas G menunjukkan performa terbaik, diikuti oleh kelas F dan kelas A. Selain itu, kelompok laki-laki cenderung memiliki tingkat kelincahan yang lebih baik dibandingkan kelompok perempuan, meskipun keduanya masih berada dalam kategori yang relatif rendah. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan melalui program latihan fisik yang terstruktur, khususnya yang berfokus pada pengembangan kecepatan, kekuatan, koordinasi, dan kemampuan perubahan arah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas kebugaran jasmani mahasiswa, khususnya pada aspek kelincahan. Baik, itu tadi materi terkait kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.